Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhandir Maulana Akbar dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan sebelum 1800. Yang pertama, saya akan menjelaskan terjadinya Perang Aceh. Latar belakangnya ada banyak. Di antaranya berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Untuk itu, Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan terhadap pihak Inggris. Jalannya perlawanan rakyat Aceh. Setelah mendarat pada tanggal 5 April 1873 dengan kekuatan kurang lebih 3.000 orang bala tentara, serangan terhadap masjid dilakukan dan berhasil direbut. Tapi kemudian diduduki kembali oleh pasukan Aceh karena ternyata bertahan sangat kuat. Serangan ditunda kembali sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Akhirnya penyerbuan tak diteruskan, malahan ekspedisi ditarik kembali. Akhir dari Perang Aceh, yaitu pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah pedalaman. Serangan tersebut dipimpin oleh Van Hertz. Tanpa mengenal peri kemanusiaan, pasukan Belanda membinasakan semua penduduk daerah yang menjadi targetnya. Tokoh yang ikut dalam Perang Aceh yaitu Cut Nyak Teuku Umar, Tengku Cik Ditiro, Teuku Cik Bugas, dan Habib Abdurrahman. Yang kedua, saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku. Jadi latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah, kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran hongi. Dengan cara itu, para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekspropriasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Saat itu, ia tewas terbunuh. Perjuangannya dilanjutkan oleh Kapten Tuluk Besi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646 sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu pada 1817 muncul tokoh dari Pulau Saparua bernama Patimura. Dalam aksi Patimura itu, benteng Durstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan residen Belanda Van der Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tokoh-tokoh perlawanan rakyat Maluku yaitu Patimura sebagai pemimpin perlawanan pertama dan pejuang perempuan Christina Marta Tiahahu. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Thomas Matulesia atau Patimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap Belanda oleh Mataram. Jadi Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai zaman keemasan. Dia memiliki cita-cita. Terkait cita-cita ini, Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia.
Jalannya perlawanan Mataram terhadap Belanda. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Tumenggung Bukharekso dengan membangun kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. Namun tindakan tersebut diketahui oleh VOC, sehingga VOC kemudian menyerang kembali dan membakar kampung-kampung yang terdapat pasukan Mataram, dan banyak jatuh korban di pihak Mataram, termasuk Temenggung Bukharekso. Gelombang kedua dipimpin oleh Adipati Uposonto. Strategi yang digunakan adalah membendung aliran sungai Ciliwung dengan harapan agar Batavia kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. Secara umum, serangan Sultan Agung yang pertama ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1629, Mataram melakukan serangan untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Dipati Puger dan Dipati Purabaya. Belajar dari serangan pertama yang gagal, maka diadakan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan serangan. Didirikan lumbung-lumbung pada di daerah Cirebon dengan tujuan memblokade bahan makanan ke Batavia. Lumbung-lumbung padi tersebut akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Akibatnya serangan Mataram kedua juga mengalami kegagalan. Tokoh perlawanan Mataram terhadap Belanda yaitu Sultan Agung, Tumenggung Bukharekso, Dipati Puger, dan Dipati Purbaya. Akhir dari perlawanan tersebut, keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC. VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kalahnya persenjataan dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Banten. Jadi latar belakang Banten ini karena Banten memiliki potensi alam yang banyak, jadi dia memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, Banten dipilih sebagai rendezvous, yaitu pusat pertemuan di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun dan fasilitas pengangkatan laut dapat disediakan. Keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Matskeer hendak menguasai Banten. Tokoh-tokoh perlawanan Banten terhadap VOC ada Sultan Agung Tirtayasa dan Arya Purbaya yang merupakan putra dari Sultan Agung Tirtayasa. Jadi proses perlawanan Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Agung Tirtayasa dan putranya bernama Sultan Haji atau Pangeran Purbaya. Sultan Agung Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Namun perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan. Jadi pada tahun 1663 VOC menerapkan politik adu domba antara Sultan Agung dengan putranya, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Agung. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. VOC diberi hak untuk monopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Akhir dari perlawanan ini terjadi akibat pelabuhan Banten yang dulunya ramai sekarang menjadi sepi, banyak korban yang berjatuhan, tapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu, serta hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden Gimnastiar, saya di kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan perlawanan rakyat di Ponorogo. 1. Latar belakang. Karena Pangeran Diponegoro menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial menjadi Pangeran Diponegoro, tersingkir dari elit kekuasaan. Pangeran Diponegoro akhirnya mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. 2. Adanya provokasi dari pemerintahan kolonial dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro adalah 1. Rakyat dibelit dengan berbagai pajak dan pungutan yang
beban turun-temurun. 2. Pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Hal tersebut terlihat dalam pencopotan Sri Sultan Habib II oleh Daendels dan Raffles. 3. Galangan keraton hidup mewah, tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Jalannya perlawanan rakyat di Ponorogo. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap di Ponorogo dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan di Ponorogo terjepit pada tahun 1829. Kiai Modjo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basah Sentot Prawirodjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Deko berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Akhir Perang Rakyat Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah ketika dia ditangkap pada tahun 1830 oleh Belanda, yang awalnya menjanjikan perundingan namun kemudian mengingkari janji tersebut. Pangeran Diponegoro dibuang ke Sulawesi. Pangeran Diponegoro lahir sebagai putra pertama Sultan Hamengkubuwana III dari Yogyakarta pada tahun 11 November 1785. Pada saat Hamengkubuwana II meninggal, Sultan Diponegoro tidak menggantikannya, namun adik tirinya yang dipilih oleh Belanda yang bergelar Hamengkubuwana IV. Begitu saat Hamengkubuwana IV meninggal, Belanda lebih memiliki Hamengkubuwana V yang masih bayi dan mudah diatur. Dominasi Belanda terhadap kerajaan di Jawa dan kebijakan Belanda yang merugikan rakyat akhirnya menjadi Pangeran Diponegoro untuk memberontak pada tahun 1825 dalam apa yang kemudian disebut Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Selain itu sebab pemberontakan adalah perampasan tanah milik bangsawan termasuk milik Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Pembangunan jalan oleh Belanda di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dan paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman diekspor oleh Belanda. Namun perlahan Belanda berhasil membalik keadaan. Belanda mendatangkan pasukan kolonial Hindia Belanda atau disebut KNIL dari pulau lain dan dari Belanda sendiri. Belanda kemudian menekan pasukan Diponegoro dengan sistem benteng atau yang biasa disebut benteng Stelsel yang membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Wabah kolera dan sentri merebak dalam kondisi perang ini dan membunuh banyak rakyat dan pasukan Diponegoro. Penyakit dan strategi Belanda ini melemahkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemudian satu persatu pendukung Pangeran Diponegoro tertangkap atau menyerah, seperti Kiai Mojo pada tahun 1808 dan Pangeran Mangkubumi serta Sentot Ali Basya pada tahun 1829. Tokoh yang ikut dalam perlawanan rakyat Diponegoro: Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Ali Basya, Jenderal Deko, Hendrik Simissair. Nomor 2. Perlawanan rakyat Bali. Latar belakang perlawanan rakyat Bali. Bali yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dewa Agung Putra berdasarkan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1841 dinyatakan sebagai negeri yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda atau Kupernemen. Namun ada hak kerajaan Bali yang sangat tidak disukai Belanda, yaitu hak tawan karang. Hak tersebut menyatakan bahwa kerajaan Bali memiliki hak untuk merampas dan memiliki kapal yang terdampar di pantai karang beserta isinya. Termasuk para penumpang kapal tersebut. Melalui hak tersebut, kerajaan Buleleng pernah merampas kapal Belanda. Belanda menuntut agar kapalnya dikembalikan, tetapi Raja Buleleng menolak. Perlawanan rakyat Bali. Kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan menyerahkan diri pada penduduk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Ketika datang ke Bali, Gubernur Jenderal Jangkop menemukan penduduk di daerah setempat
telah menyerah. Dengan kerajaan Karangsem menyerah, disempatkan perjanjian baru di mana kewajiban terhadap pemerintah Hindia Belanda diselesaikan dengan cepat, namun keadaan damai yang dicapai pada tanggal 12 Juli itu pecah kembali. Pemerintah Belanda membangun benteng di Buleleng yang dihuni oleh 200 orang dan mengendalikan penduduk setempat serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Pada kenyataannya, tak dapat disangka bahwa perang kedua justru segera meletus dan serangan kedua menjadi kenyataan. Tokoh perlawanan rakyat Bali, I Gusti Nunggrarai, pasukan Celung Wanara, I Gusti Ketuk Jelantik, pemimpin pasukan kerajaan Buleleng, Engelbertus Batavus van de Bos, Karel van der Wijk, Andreas Victor Michaels, Willem Lodewijk Bukel. 3. Perlawanan rakyat Banjar. Latar belakang terjadinya karena 1. Belanda ingin menguasai daerah Banjar yang menghasilkan intan, emas, lada, dan batu bara. 2. Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kerajaan Banjar. 3. Setelah Pangeran Tamjidillah turun tahta, Belanda mengumumkan penghapusan kerajaan Banjar. 4. Belanda berusaha memonopoli perdagangan Banjar. Perlawanan rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status penggustian dan temenggung yang menjadikan sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kertanegara melalui kerabat Tenggarang. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dan Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan pangeran. Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun atau Banjar. Namun ketika perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885. Benteng-benteng pertahanan yang dikenal Hulu dan Hilir TW. Akibat Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyuh, Benteng Bayan Bego, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Takko dekat perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, Benteng Turumbang. Akibat perlawanan rakyat Banjar, Kesultanan Banjar dibubarkan. Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya. Dikuasainya berbagai sumber daya Kalimantan, tidak adanya penerus yang ideal. Sistem Bikro lama dihapuskan. Tokoh perlawanan rakyat Banjar: Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling, Temenggung Antarudin, pemimpin benteng Gunung Madang, Temenggung Surapati, Singapati, Temenggung Singapati, Raden Mas Warganata, Mas Anom, Demam Lehman. Tokoh Belanda: Augustus Johannes Andresen. 2. George Frederick William Borel. 3. Carles Cornelis Bunik. 4. V.P. Cavalje. 5. VPH Van Ham. 6. Karel van der Heijden. Yang keempat, perlawanan rakyat Tapanuli. Latar belakang perlawanan Tapanuli: Raja Singsing Maharaja tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, Mandaling, Angkola, dan Sipiro di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Belanda berusaha mewujudkan Pax Neerlandica. Perang Tapanuli meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Taruntung dengan tujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang bergabung dalam Rijkshending dengan tokoh penyebarnya Nomensen atau orang Jerman. Raja Singsing Maharaja memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Taruntung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara seperti di Bahal Batu, Siborong-borong, Badige, Laguboti, dan Lubanjulu. Perlawanan rakyat Tapanuli dipimpin oleh Raja Singsing Maharaja.
Perlawanan rakyat Tapanuli terhadap penjajahan Belanda atau VOC terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Sekitar tahun 1873, bangsa Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli Utara dengan alasan memadamkan aktivitas pejuang-pejuang padri dan para pemimpin dari Aceh yang banyak melarikan diri ke daerah Tapanuli. Ternyata Belanda memiliki tujuan lain, yaitu keinginan untuk menguasai wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 1878, Belanda mulai melancarkan gerakan militernya untuk menyerang daerah Tapanuli. Sampai pada akhirnya meletuslah Perang Tapanuli. Perang Tapanuli yang paling sengit diawali dengan operasi militer yang dilakukan oleh Jenderal Van Daylen di pedalaman Aceh 1903 sampai 1904. Kemudian dilanjutkan sampai daerah Tapanuli. Serdadu Belanda yang bermulai berdatangan daerah Sumatera Utara dibendung oleh rakyat Tapanuli. Akhir perlawanan setelah jatuhnya Hutapong, Singsing Mangaraja membuat pertahanan wilayah Pak dan Dairi. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Daden melakukan gerakan sapu bersih pada titik pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Pada tahun 1907, Belanda dipimpin oleh Hans Christopher fokus melakukan penangkapan terhadap Singsing Maharaja. Singsing Maharaja akhirnya berhasil dikepung di sekitar wilayah segitiga baru Sikalang dengan Singkel. Dalam pengepungan ini, Belanda menangkap Boru Sigala, istri Singamaraja, dan dua anaknya. Meskipun demikian, Singsing Maharaja tetap bertahan dan enggak menyerah. Tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda diarahkan untuk menangkap Singsing Maharaja di pos pertahanan di Aik Sibulbolon di daerah Dairi. Tokoh perlawanan rakyat Tapanuli. Pangeran Singsing Maharaja dibantu putrinya Lopian dan dua orang putranya Sultan Nagari dan Patuan yang pada akhirnya gugur semua pada tahun 1907 pada tanggal 17 Juni. Tokoh Belanda, Van Daylen dan Kapten Christopher. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dan pengucapan kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.